Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasyim Muzaki. Saya dari kelas TPFB. Saya di sini akan menjelaskan proses pembuatan diagram grafik pada tugasnya Bu Hanifah. Yang pertama itu pembuatan grafik dulu. Ini kita blok aja. Setelah itu kita masuk ke pembuatan diagram batang vertikal. Yang pertama, sama kita blok aja. Kita masuk ke insert, klik pivot table, klik ini, klik yang existing worksheet, klik tanda panah atas, tempelkan yang sini, dan klik sini, oke aja. Nah, setelah itu kita centang semua. Setelah sudah, nah kita nih blok aja bawah. Sip. Terus masuk ke insert lagi. Nah, di sini kan soalnya ditanyakan pembuatan diagram vertikal. Maka kita membuat diagram vertikalnya yaitu yang ini, yang apa clustered column. Yaitu intinya itulah. Kita kasih bawah aja biar lebih enak. Terus dari soalnya kita urutkan data dari terbesar ke terkecil. Langsung klik ini, klik kanan. Nah, ini ada sort, klik aja large to small, klik ya. Nah, sudah. Kemudian gunakan warna yang rapi dan mudah dibaca. Nah, di sini kan warnanya udah sangat jelas ya, udah sangat bisa dibaca lah. Terus beri judul grafik dan label data. Kita klik ini plus chart title ini ganti judulnya total jualan aja. Setelah itu di sini kita dan tambahkan label data. Klik aja tambahkan label data. Nih. Nah, setelah itu biar kita rapi, ini klik aja masuk ke format biar lebih jelas ya diagramnya itu. Setelah itu jelaskan produk dengan penjualan tertinggi. Nah, dari total penjualan ini produk yang paling tertinggi itu produk kursi, karena dari bulan Juni dia mempunyai angka 210 dan dia pun paling tertinggi. Nah, terus jelaskan produk dengan penjualan terendah. Produk dengan penjualan terendah yaitu produk sofa, karena dari tahun Januari ke Juni itu dia tidak meningkat ya. Terus jelaskan mengapa diagram batang cocok digunakan untuk data tersebut, karena dapat memudahkan perbandingan antara data pada setiap kategori melalui tinggi atau panjang batang, dan perbedaan ini dapat terlihat dengan jelas sehingga data lebih mudah dipahami. Nah, sudah. Kalau sudah, ini ganti aja namanya diagram batang vertikal. Jangan lupa ini kita blok aja. Salah. Aduh. Nah, maka langsung aja ctrl V. Jika sudah, di sini soalnya tertulis buat sketch bar chart, yaitu batang bertumbuh. Maka kita sama kita blok aja. Setelah itu masuk ke insert, pivot table, from table, dan existing worksheet, klik tanda panah atas, tempelkan samping, tanda panah bawah. Oke, jangan lupa centang semua. Setelah itu kita blok. Sorry. Masuk ke insert. Nah, di sini kan kita mencari diagram batang bertumpuk. Nah, ini namanya sketch column, yaitu batang bertumpuk. Klik aja. Kemudian kita rapikan kayak tadi aja. Klik kanan, klik sort, large to small. Kemudian kita di sini kan angkanya belum terlihat ya, kita tambahkan aja angkanya. Salah. Nah, data label, klik aja. Kemudian jelaskan bulan dengan total penjualan tertinggi. Dari data tersebut
total penjualan tertinggi yaitu di bulan Juni karena dia paling tinggi dari bulan Januari ke Juni, yaitu produk kursi. Kemudian masuk ke soal, jelaskan produk yang paling dominan tiap bulan. Produk yang paling dominan tiap bulan itu yaitu produk kursi, karena dari bulan Januari aja sudah terlihat dia nilainya paling tertinggi. Sampai Februari, Maret, April dia pun naik. Makanya. Kemudian jelaskan fungsi sketch per chart. Nah, fungsi itu yaitu untuk membandingkan total data antar kategori sekaligus menunjukkan kontribusi setiap bagian di dalamnya. Nah, grafik ini membantu menganalisis komposisi data, mengetahui bagian yang memberikan kontribusi terbesar, serta memudahkan evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan dalam bisnis. Kalau sudah, kita lanjut ke soal 2. Oh, jangan lupa ini diganti dulu. Kita tulis diagram batang berkuning sama salin seleksi. Kita tambahkan salin aja. Nah, di sini kita masuk ke soal nomor 3, yaitu diagram batang horizontal. Kita langsung bikin diagram batang horizontal. Masuk ke insert, klik pivot table, sama ya kayak pas tutorial. Cara yang pertama, kita oke aja. Jangan lupa centang semua. Selepas itu kita blok. Nah, nice. Masuk ke insert. Ini kan kita mau nyari batang horizontal. Horizontal itu kan tidur ya. Berarti yang ini. Kasih bawah dulu. Terus soalnya gunakan nama produk sebagai label. Nah, nama produk. Nama produk sebagai label. Kita klik extract, terus data label, centang. Kita masuk ke more option. Nah, kita kasih kategori namanya. Ini filenya hapus. Nih, ini juga sama. Sama. Jika sudah, kita ini lebarkan sedikit aja ya, biar lebih enak. Terus soalnya, urutkan dari nilai tertinggi ke terendah. Masuk aja, klik ini, langsung klik kanan. Maaf. Klik kanan, salah. Klik kanan, yang itu dashboard, klik ini, jadi otomatis ya. Terus, soalnya, jelaskan perbedaan diagram horizontal dan vertikal. Diagram horizontal itu batang ke samping dan cocok untuk kategori yang banyak atau nama yang panjang. Sedangkan diagram vertikal menggunakan batang ke atas dan cocok untuk membandingkan data dengan jumlah kategori yang sedikit. Kemudian, jelaskan kapan diagram horizontal lebih efektif digunakan. Lebih efektif digunakan ketika jumlah kategori cukup banyak atau nama kategorinya panjang. Bentuknya yang memanjang ke samping membuat label lebih mudah dibaca dan perbandingan data menjadi lebih jelas. Oke, jangan lupa ini diganti diagram batang horizontal. Jangan lupa kita rapikan juga. Masuk ke format. Ini aja. Ini juga sama. Ya. Jika sudah, sama di copy paste aja. ZAC. Kita plus ZAV. Masuk ke bagian P-chart. Buat P-chart berdasarkan total penjualan. Oke. Kita masuk ke insert. Kemudian klik ini, klik ini juga. Jangan lupa. Oke.
Jangan lupa centang semua, terus kita blok. Maaf. Masuk ke insert, kita cari pchart. Nah, ini pchart. Dari ke bawah. Soalnya kita masuk tampilkan persentase. Baik, kita tambahkan persentasenya, masuk ke data column. Setelah itu, gunakan maksimal 4 kategori. Nah, di sini kita klik plus, data label masuk, output output find, kemudian ini pindah aja sini. Nah, sudah. Jadi sudah tertulis ya 4 kategori. Setelah itu kita gunakan label yang jelas. Nah, di sini kita labelnya sudah jelas ya. Jelaskan produk dengan kontribusi terbesar. Produk dengan kontribusi terbesar yaitu produk kursi dari bulan April itu 36%, terus bulan Februari 38% sama, bulan Januari sama 37%, bulan Juni 37%, dan seterusnya. Kemudian jelaskan fungsi pchart pada visualisasi data. Nah, pchart itu sendiri berfungsi untuk menunjukkan proporsi atau persentase setiap kategori terhadap keseluruhan data. Diagram ini memudahkan pembaca melihat bagian terbesar dan terkecil dari suatu data, membandingkan kontribusi antar kategori, menyajikan informasi secara sederhana dan mudah dipahami. Kemudian soalnya, lagi, jelaskan kelebihan dan kekurangan pchart. Nah, kelebihan pchart yaitu mudah dipahami, menarik secara visual, mampu menunjukkan presentasi atau proporsi data yang dengan jelas. Nah, kekurangan pchart itu sendiri yaitu kurang efektif jika kategorinya terlalu banyak, sulit membandingkan data yang nilainya hampir sama, tidak cocok untuk menampilkan perubahan data dari waktu ke waktu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus kita masuk ke buat grafik line chart. Jangan lupa kita klik aja ini, namanya diganti jadi salah. Jangan lupa ini kita blok set LC, kita plus kolom, langsung tempel aja. Nah, di situ kan kita akan membuat line chart ya. Jadi kita masuk ke insert aja langsung, sama caranya texting ini juga tarik ke bawah. Oke. Nah, kita klik aja semua. Jika sudah, ini kita blok. Kita masuk ke insert. Ini adik-adik line chart bawah. Terus beri judul, gunakan warna berbeda tiap produk. Ini sudah sangat jelas ya, produknya warnanya sudah beda-beda. Terus gunakan legend yang jelas, kita klik plus. Nah, legend sudah tercantum sangat jelas. Kemudian jelaskan produk yang mengalami kenaikan paling signifikan. Nah, kita klik aja sort, start to small. Ini kan belum ada angkanya ya, kita aja juga sama ini label warna. Oke. Nah, saya akan menjelaskan produk yang mengalami kenaikan paling signifikan yaitu produk kursi, karena dari bulan Januari ke Juni itu dia selalu naik dan signifikan dan tidak pernah turun sama sekali. Kemudian jelaskan apakah tren penjualan stabil atau fluktuatif. Penjualan tersebut sangat stabil dikarenakan dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni dia naiknya setara ya, nggak langsung naik turun tuh enggak, dia naiknya stabil. Kemudian jelaskan mengapa linear chart cocok digunakan untuk data berbasis waktu. Karena
menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu secara jelas dan berurutan, memudahkan pengamatan tren kenaikan atau penurunan data pada periode tertentu, membantu mengidentifikasi pola, fluktuasi, dan perkembangan data secara berkelanjutan, efektif digunakan untuk data yang disusun secara kronologis seperti data harian, bulanan, atau tahunan, dan memudahkan perbandingan nilai antar periode dan membantu memprediksi kecenderungan data di masa mendatang. Jika sudah, ini kan nggak rata ya. Nah, kita langsung klik plus, kita masuk ke bulan, udah ya, situ doang. Jangan lupa juga dirapikan, biar diagramnya itu kelihatan. Baik, terima kasih. Mungkin itu penjelasan dari saya. Jika ada salah kata ataupun tutur kalimat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.